Benar, tergugat sedang mengalami kesulitan ekonomi. Hak asuh anak jatuh kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini kami tengah berada di Pengadilan Agama, di mana hari ini berlangsung sidang sengketa hak asuh anak dari pasangan yang telah resmi bercerai. Penggugat yang merupakan ibu dari anak tersebut menuntut hak asuh penuh setelah mengaku 6 bulan terakhir tidak menerima nafkah sepesen pun dari mantan suaminya. Ketidakmampuan dari pihak ayah dalam memenuhi tanggung jawab menjadi dasar gugatan yang tengah kini diproses oleh majelis hakim. Kami panggil para pihak dalam hak asuh anak atas nama Nailiatul Maghfirah sebagai penggugat melawan Rizky Arsy sebagai tergugat dan saksi dengan nomor perkara 0112 PA 2025 titik Batam. Kepada penggugat dan tergugat untuk memasuki ruang sidang yang akan segera dimulai. Perhatian, hadirin dimohon untuk berdiri. hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan yang mulia, saya bacakan identitas perkara. Perkara nomor 0112 PA 2025 titik Batam. Jenis perkara, permohonan hak asuh anak. Penggugat dalam perkara ini adalah Nailiatul Maghfirah yang bertempat tinggal di Balai Depam Blok B nomor 11. Dan tergugat dalam perkara ini adalah Rizky Arsy yang bertempat tinggal di Perumahan Pluto C5 nomor 1. Para pihak saat ini dinyatakan hadir di ruang sidang. Demikian yang mulia, pembacaan identitas perkara selesai. Apakah penggugat dan tergugat telah hadir? Keduanya telah hadir yang mulia. Dengan ini, saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari Senin, 1 Desember 2025 pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat, sidang dimulai dan terbuka untuk umum. Berdasarkan fakta persidangan, ditemukan bahwa kondisi ekonomi tergugat tidak stabil dan belum mampu memenuhi kebutuhan dasar anak secara konsisten dalam 6 bulan terakhir. Keterangan para saksi dan bukti tertulis penggugat menunjukkan adanya keberlanjutan ekonomi serta lingkungan yang lebih layak bagi anak. Baik, penggugat diperbolehkan berbicara. Izin yang mulia, saya hanya ingin yang terbaik untuk anak saya. Para hadirin mohon tenang. Penggugat, silakan melanjutkan. Penghasilan tetap dan dukungan dari keluarga, saya yakin saya mampu untuk menyediakan tempat tinggal, pendidikan, dan juga kebutuhan harian anak secara layak. Baik, pengacara dari pihak penggugat dipersilahkan memberikan pernyataan. Baik, izin yang mulia. Pernyataan tersebut benar adanya karena menurut laporan bank, slip gaji serta bukti pengeluaran menunjukkan bahwa klien mampu secara finansial, kepentingan anak jelas terpenuhi bila berada dalam pengasuhan penggugat.
Kami juga mencatat beberapa bukti tambahan berupa catatan pembayaran sekolah dan kebutuhan dasar yang selama ini ditanggung sepenuhnya oleh penggugat. Terima kasih. Baik, bagaimana jika untuk tergugat apakah benar seperti itu? Baik, sidang pada hari ini akan ditutup dan akan dilanjutkan pada sidang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang berada di Pengadilan Agama Kota Batam dan sedang bersama dua narasumber saya. Boleh perkenalkan namanya, Bu? Perkenalkan, nama saya Nailiatul Makfirah. Perkenalkan, nama saya Siti Hairazul Karnin Del Munte. Baik, untuk masing-masing dari Ibu, saya akan menanyakan satu pertanyaan. Untuk Ibu Naili, apakah Ibu bisa menjamin psikologis anak Ibu setelah hal ini semua, Bu? Untuk saat ini saya belum dapat menjamin bagaimana kondisi psikologis anak saya. Namun saya akan mengusahakan yang terbaik untuk seterusnya. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Naili. Selanjutnya Ibu Haira, apakah ada saksi dan bukti dari persidangan hari ini? Untuk bukti itu ada, yaitu berupa catatan uang pembayaran sekolah dan juga kebutuhan dasar yang secara penuh ditanggung oleh penggugat kami, yaitu Bu Naili. Dan juga untuk saksi, kita ada saksi yaitu orang tua dari Naili, yaitu Nenek Naila, dan juga saksi yaitu teman dekat dari tetangga, sekaligus tetangga dari Naili, yaitu Cece. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Naili dan Ibu Haira. Oke, baik. Sekian itu saja informasi dan berita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Siti Kumaira yang akan mewawancarai pada sidang hari ini. Pertama-tama saya akan menyampaikan bahwa kemarin sidang diberhentikan sementara karena ada beberapa hal yang tidak memungkinkan. Makanya sidangnya dilanjut hari ini ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, hari ini saya mungkin akan bertanya sedikit deh kepada Bapak Rifki selaku sebagai apa, Bapak? Mohon maaf. Tergugat. Nah, sebagai tergugat, dan di sampingnya ada kuasa hukumnya yaitu Ibu Ratna Wulan. Nah, di sini saya mungkin akan mengasih sedikit lah pertanyaan kepada Bapak Rifki. Bagaimana sih kira-kira saran lah atau harapan dari Bapak untuk pengadilan hari ini? Saya harap hakim berperilaku adil lah dalam menentukan pendapat dan juga bersikap bijak dalam memilih apa yang terbaik untuk saya dan anak saya. Nah, dari situ Bapak Rifki bisa kita simpulkan ya, dia meminta keadilan kepada hakim agar mendapatkan setimpal yang wajar saja ya. Dan lanjut kita bertanya kepada kuasa hukumnya, bagaimana nih kira-kira perjalanan dari hari ini sampai mungkin terakhir hari ini, bagaimana, coba bisa dijelaskan? Untuk saya sendiri harapannya sidang hari ini agar yang mulia hakim ketua memberikan kebijakan yang transparan dan sesuai dengan kenyataan dan hukum yang terjadi. Terima kasih. Baik, sudah kita dengarkan dari narasumber kita berdua, kuasa hukumnya dan selaku tergugatnya. Nah, baik, mungkin situ saja yang bisa saya wawancarai, yang bisa saya kasih tahu kepada kalian. Sebentar lagi mungkin sidang akan segera dimulai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim pada hari Selasa 2 Desember 2025. Sidang hak asuh anak yang kedua dibuka dan terbuka secara umum. Apakah penggugat dan tergugat sudah hadir? Keduanya telah hadir, Yang Mulia. Izinkan Yang Mulia, saya bacakan identitas perkara. Perkara nomor 0112 PA 2025 titik Batam. Jenis perkara permohonan hak asuh anak. Perkara nomor 0112 PA 2025 titik Batam. Jenis perkara permohonan hak asuh anak. Penggugat dalam perkara ini adalah Nailiatul Makfirah, bertempat tinggal di Balai Tahun
Pertimbangan utama adalah Dan tergugat dalam perkara ini adalah Rifki Arsi yang bertempat tinggal di Perumahan Pluto C5 nomor 1. Para pihak saat ini dinyatakan hadir di ruang sidang. Demikian yang mulia, pembacaan identitas perkara selesai. Baik, seperti pertanyaan saya pada sidang sebelumnya, apakah jika menurut tergugat dan Izin menjawab Yang Mulia. Saya tidak berniat melakukan kata saya hanya dalam kondisi yang sangat sulit. Saya mohon kesempatan untuk tetap bersama dengan anak saya meski dalam kondisi yang belum stabil. baik pengacara dari pihak tergugat diperbolehkan untuk memberikan pernyataan. Izin menjawab Yang Mulia, klien kami ini memang tengah mengalami kesulitan ekonomi. Namun ia tetap memiliki niat yang baik dan kasih sayang kepada anaknya. Kami mohon agar majelis mempertimbangkan hak tergugat untuk memiliki hak. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan pembuktian dari para saksi. bagi para saksi dimohon untuk memberi kesaksian. Saya bersumpah akan mengatakan yang benar dan tidak ada yang lain dari yang benar. Semoga Allah menolong saya. Izin Yang Mulia, saya melihat sendiri bahwa penggugat memenuhi kebutuhan anak dengan tanpa kelalaian. Juga tempat tinggal penggugat sangat aman dan stabil untuk anak. Apakah ada saksi yang lain untuk memberikan pernyataan? Ada Yang Mulia. Saya bersaksi akan mengatakan hal yang benar dan tidak lain dari yang benar. Semoga Allah menolong saya. Izin Yang Mulia, penggugat selalu mengutamakan pendidikan dan kesehatan anak. Tidak pernah ada masalah soal pemenuhan kebutuhan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Apakah ada saksi lain yang ingin memberikan pernyataan? Ada Yang Mulia. Semoga Allah menolong saya. Izin Yang Mulia, saya sendiri sering berada di rumah penggugat. Setelah mendengarkan kesaksian dari sisi penggugat, kita akan berganti ke sisi tergugat. Bagi para saksi dari tergugat, diperbolehkan untuk berbicara. Saya bersaksi akan mengatakan hal yang benar dan tidak lain dari yang benar. Semoga Allah menolong saya. Izin Yang Mulia, tergugat sudah berapa kali meminta bantuan dari keluarga dan temannya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sekian, terima kasih. Yang Mulia. Apakah ada saksi lain dari pihak tergugat yang ingin memberikan pernyataan? Yang Mulia, Benar, tergugat sedang mengalami kesulitan ekonomi. Dalam beberapa bulan ini, ia berpindah-pindah pekerjaan. Apakah ada saksi lain yang ingin memberikan pernyataan? Saya bersaksi akan mengatakan hal yang benar dan tidak lain dari yang benar. Izin Yang Mulia, tergugat memang menyayangi anak, tapi secara finansial dia belum mampu memberikan tempat tinggal dan tempat tidur. Terima kasih Yang Mulia. Izin Yang Mulia, kedua orang tua dari penggugat dan tergugat serta anak telah hadir pada sidang hari ini, dan salah satunya akan memberikan kesaksiannya. Kepada orang tua yang bersangkutan, ada yang mau maju untuk memberikan kesaksian? Ada Yang Mulia. Silakan. Saya bersaksi akan mengatakan hal yang benar dan tidak lain dari yang benar. Semoga Allah menolong saya. Izin Yang Mulia, saya siap membantu anak saya dalam merawat ibu saya. Rumah saya selalu aman, stabil dan selalu terbuka. Terima kasih Yang Mulia. Baik.
Baik, pertimbangan utama adalah faktor ekonomi serta stabilitas lingkungan yang lebih baik mendukung kepentingan yang terbaik untuk anak. Setelah menimbang seluruh bukti dan argumen, Majelis Hakim memutuskan hak asuh anak jatuh kepada penggugat. Hadirin diharapkan untuk kembali ke tempatnya. Sidang ditutup. Persilakan kepada para majelis hakim dan hadirin untuk berdiri. Para majelis hakim dipersilakan untuk keluar dari ruang sidang. Untuk para hadirin dipersilakan juga untuk keluar dari ruang sidang. Demikian wawancara kami hari ini mengenai perceraian akibat tekanan ekonomi. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, dapat kami simpulkan bahwa persoalan keuangan bukan hanya tentang angka, tetapi tentang tanggung jawab, komunikasi, serta ketahanan dalam rumah tangga. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua agar lebih bijak dalam mengelola ekonomi, serta lebih menghargai segala upaya dalam sebuah hubungan. Terima kasih kepada para narasumber yang telah memberikan pengalaman, dan terima kasih kepada para pemirsa yang telah mengikuti jalannya wawancara pada hari ini.